Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, hello, good morning everybody. How are you today? I hope that everyone are okay today. Okay, so this morning I would like to continue the lesson, and on this video I'd like to explain um, the exercise that I gave you last week. Okay, so yes. Jadi silahkan simak baik-baik videonya dari awal sampai akhir. Jadi ini adalah yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Kemudian sini akan saya jelaskan how to identify the sentences written in past tense or past form. Jadi chapter ini sebenarnya adalah membahas tentang teks yang ditulis untuk menggambarkan sesuatu yang sudah terjadi di waktu yang sebelumnya atau past tense atau waktu lampau. Nah, ini baru contoh, kalian belum you do not have to produce sentences first, but you are exposed to identify sentences written in past form. Jadi kalian baru diberikan contoh yang berkaitan dengan teks tersebut. Ini adalah gambar yang pertama. The one here shows a picture of a baby. Ini menunjukkan gambar sebuah bayi dan dia sedang bercerita. This is me when I was baby. I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Now I'm 50 kilograms and 150 centimeters tall. I was bald, I had no hair. Now I have long hair. Kalau dibagi dua, ini ada kalimat yang menunjukkan dulu, ada kalimat yang menunjukkan sekarang. Coba diidentifikasi, this is me, itu kan mengatakan ini aku, faktanya ini aku, maka ini tetap sama kalimatnya. But when I say I was a baby, ketika ini mengatakan saya masih bayi, coba perhatikan di sini I was a baby. Tetapi di bawahnya yang lebih jelas, I was 3.4 kilograms and 52 centimeters long. Saya berapa ini? 3,4 kg dan 52 cm panjangnya. Ini dulu ketika masih bayi. Coba bandingkan dengan kalimat yang sekarang. Now I'm 50 kilograms and 150 cm tall. I am di sini untuk mengatakan saya bobotnya 50 kg. I am 50 kilograms. Kemudian kalau dulu mengatakan saya dulu hanya 3 kilo, maka dia bilang I was 3.4 kilograms. I was, not I am. But now, tapi sekarang kita menggunakannya I am. Tapi kalau dulu I was. Apa ini? Have long hair, punya rambut panjang. I have long hair. Tapi kalau mau mengatakan dulu nggak punya rambut, I had no hair. Cukup jelas sekali bedanya. I had dengan I have, I am dengan I was. I was bald. Okay, let's go to the next screen. Okay, this is me and ya double. This is me and this is Rani in grade 7. Ini aku dan Rani di kelas 7. We were not close friends at the time. We're not close friends. We didn't study together. We never played together. Now we are best friends. Ini kalau saya pindah ke sini, we are not close friends at the time. Pada saat itu. Kemudian we were. Sedangkan di sini we are. Now we are best friends. Kalau dulu not close friend, ingat di sini pakai were, di sini pakai are. We did not study together.
kami tidak pernah belajar bersama-sama. Kemudian di sini we study together. Oke, yang nampak jelas yang kalimat di bawahnya. We never played together. Di sini menjadi we play together. Oke, ada tambahan apa ini? Oke, pada kata play. Make a difference to the next slide here. It was my favorite game in primary school. Saya langsung ambil yang sini. It was. Berarti ini dulu karena tidak mengatakan it is. I played pakai ed, tidak seperti play di sini. Bermainnya kapan? Ya dulu. Ini kalau bertanya pakai do, ini sekarang, tetapi kalau pertanyaannya menggunakan did berarti adalah dulu. Did you play marble too? Apakah kamu juga bermain kelereng? Nah, tapi yang ditanyakan dulu karena menggunakan they. I have so many things to do at home and at school. Ini mengatakan sekarang. Oke. Nah, ini ada kata lost, ada kata back to here, ada kata played, ada kata play, ada kata ada lost. Kemudian di sini ada collected. Nah, sebenarnya sampai di sini cukup jelas untuk mengatakan bentuk past tense, yaitu dengan merubah predikatnya kalau dalam bahasa Indonesia. Apa ini predikatnya? Ada dua jenis kalimat. Yang satu kalimatnya menggunakan kata kerja, yang satunya tidak menggunakan kata kerja. Look at this one. I collected them when I was in elementary school. Ini mau mengatakan saya mengoleksinya. Ini mainan karena dia bilang toys. Ketika aku masih di SD, I was in elementary school. Di sini kan mengatakan was, artinya dulu juga karena mengumpulkannya dulu, collected. Nah, tapi tadi lihat di sini ada kata lost. Kata lost di sini tidak ada ed-nya. Yang lain kata play seperti ini menggunakan ed. Nah, sekarang kesimpulan awalnya ini collected menggunakan ed juga. Kira-kira apa kesimpulan kalian? Nah, jadi if you want to express something happened in the past, kalau ingin mengungkapkan sesuatu di waktu lampau, maka yang digunakan adalah bentuk yang seperti ini. Predikatnya harus berubah, baik itu yang menggunakan kata kerja maupun tidak. Nah, kadang-kadang kita juga butuh bertanya. Nah, maka seperti contoh di sini, did you play marble too? Kalau mau menanyakan apakah juga pakai. Nah, nanti tergantung kata kerja apa atau kata tanya apa yang akan digunakan. Ini ada contoh yang berbeda juga. You didn't like math in primary school. Kamu kan nggak suka matematika waktu SD gitu. Nah, ini ngomongnya gitu. You didn't like math in primary school. Now I didn't like I didn't like math because the teacher did not explain it clearly. Ini mengatakan did not like. Kalau sudah menggunakan did not, mengatakan tidak, maka kata kerjanya yang tadinya kalau mau bilang past tense, bilang lampau itu ditambah d, maka tidak perlu lagi. Ini balik ke kalimat aslinya, ke kata aslinya. I did not like math because the teacher did not explain it clearly. Coba bandingkan dengan yang bentuk present atau bentuk sekarang. But now it's my favorite subject because Mr. Sihonding explains it clearly. Ya, ini kalimatnya present menggunakan kata explains.
karena Mr. Si Hombing ini kan perlu S di sini. Nah, sedangkan di sini did not explain, tidak menjelaskan. Di sini menggunakan kata menjelaskan. Okay, so what do you think about these sentences? Jadi gimana menurut kalian? Ini masih ada satu yang sebenarnya kalian kerjakan minggu kemarin. Ini gurunya tanya, is Edo here? Ini kan kalau mengatakan is mesti sekarang karena yang ditanyakan itu ada nggak ini? Is Edo here? Ini Dayu kayaknya yang jawab, no, he is sick. Oh, dia lagi sakit kok gitu. Ini sakitnya sekarang. Kemudian dia cerita, he caught the flu yesterday. Dia dapat terserang flu kemarin. Ini catch bentuk kedua. Past tense ini biasanya dibilang bentuk kedua ya, kata catch. Oke. Ini juga cerita lagi, he walked home when it was raining hard. He walked home, ini walk berjalan, kemudian karena bentuk past tense maka dia ditambah ed. Walked home when it was raining hard. Ini present, ini past tense. I think it's clear enough. Saya harap ini cukup jelas. Nah, for the next step ini sama saja seperti yang sebelumnya. Ini kata did not have. Ini kemudian mau bilang ini saya belum sarapan. I did not have breakfast before I went to school this morning. I woke up at 6 because I went to bed very late last night. Yang menunjukkan sudah lewat itu kata last night ini, tadi malam. Tetapi kata kerjanya di sini bangun terlambat tadi, maka bukan wake tetapi menggunakan kata woke. Ini tidak ditambah ed. Kenapa? Nah, nanti kalian akan ditunjukkan beberapa kata, bukan beberapa tetapi banyak sebenarnya yang tidak bisa atau memang tidak ditambahi ed untuk mengatakan kegiatan yang sudah lewat atau lampau, tetapi kata itu harus berubah. Berubahnya seperti apa? Ya, what you have to do is memorize it well. Jadi ya ada daftarnya, kalian harus mengingatnya dengan baik-baik. Seperti kata do menjadi did, ini kan kalau ditanya kok bisa jadi did, ya bisa lah. Oke, nanti maka dari itu kalian harus menemukannya dengan nanti di buku, on your notebook you can find the list of this word. Di buku paket kalian sebenarnya juga menemukan daftar kata kerja itu. So please note that you have to modify the sentences if you want to express something in the past. Ya, jadi ini adalah hal-hal yang perlu kalian ingat kalau mau mengatakan kegiatan atau kejadian yang sudah berlangsung. It is just beginning because for the next session you have to learn the text that the function is to express, to retell a series of event. Jadi nanti ini kan baru awal, karena selanjutnya kalian akan belajar teks yang fungsinya memang betul-betul untuk mengatakan urutan kejadian yang sudah terjadi di waktu lampau. Nanti habis ini kalian akan belajar teks, namanya adalah teks recount. Ya, you got it? Cukup jelas? Nah, ini seperti halnya yang kalian temukan di buku paket kalian. Kalau mau mengatakan dulu pakai she was gitu, she was. Kebetulan ini kalau S menjadi was, tapi tadi ini kalau yang Siti and Rani biasanya menjadi are. Di sini kalau past tense menjadi were. Yang biasanya kalau sekarang menjadi have atau has, ini has karena Dayu perempuan she. Kalau lampau ya menjadi had. Kemudian yang negatifnya kalau biasanya did not menjadi didn't. Oke. Sorry, kalau biasanya do not untuk present menjadi did not.
untuk past tense. Ya, nah ini adalah sebagian kata yang berubah. Contohnya yang diambil dari kata-kata di dalam kalimat-kalimat tadi. Maka ini adalah kalimat penjelasannya, daftar yang merupakan penjelasannya dari kata-kata yang digunakan tadi. Contohnya ini, kalau sekarang itu pakai is to be, maka bentuk lampaunya ya pakai was. Kamu perhatikan yang dua tengah ini, yang biasanya pakai am ya pakai was, pakai are, pakai were. Have menjadi had, study menjadi studied. Ini y-nya hilang. Nah, ini seperti kemarin ketika kalian membuat kata perbandingan, biasanya yang berakhir dengan konsonan kemudian y ini berubah menjadi i dan ditambah id. Ini hanya biasanya. Kalian harus mempelajarinya lebih lanjut. Seperti kata play kan tidak menjadi i, agak berbeda. Ini yang cry berubah menjadi i. Nah, carry juga berubah menjadi i plus id. Oke, collect, collected, give menjadi give, go menjadi when. Jadi kalau kata go, let's go to the canteen, itu kan sekarang. Atau mau mengatakan kita akan pergi ke pantai minggu depan, maka kalimatnya we will go to the beach next week. Tetapi kalau kita mau cerita ngomongnya kita ke pantainya kemarin atau minggu lalu, maka harus menggunakan yang bentuk past tense. Jadi misalnya mau bilang cerita, my family and I went to Parangtritis Beach last Sunday. Nah, begitu menggunakan kata when. Oke, kalau mau bilang saya tadi bangun jam 5 misalnya, kan bangunnya sudah tadi, maka mengatakan I woke up at 5 this morning. Begitu seterusnya. Oke. Nah, ini ada kata lost, itu hilang, maka bentuknya ini lost. Nah, I will give you this list of words in a kinds of file form. Jadi nanti moga-moga saya cantumkan di grup WA kalian daftar kata kerja yang lebih banyak lagi. So if you have question, please give a comment on this video, or you can ask question through the WhatsApp group, or you can personally reply to my number, or what else, you can have a phone, or you can call me through my number. Oke, atau boleh juga bertanya di video ini dengan memberikan komentar. Oke, thank you very much. Keep spinning. See you next time. Assalamualaikum.